Guys, kayak kita di Corbuzier. Hai, hey. Halo, jumpa lagi dengan saya Dananya terus dari plazakamera.com. Kali ini kita mau preview produk yaitu Moza R2S. Nah, apa aja sih perbedaan atau upgrade dari seri yang sebelumnya? Dari sisi material, mungkin kalau dari Moza R2S ini dia full metal. Jadi dari sisi atas ini sampai ke bawah dia full metal, sampai ke kaki tripodnya pun dia udah metal. Lalu selanjutnya lockingnya ini, nah locking pada umumnya untuk saat ini kan pasti udah ada locking ini karena nanti membantu untuk saat setting maupun saat selesai dipakai. Jadi saat penyimpanan itu ini cukup membantu. Lalu di sini perbedaan selanjutnya yaitu ada di quick release. Nah, quick release apa sih keunggulan dari quick release ini? Quick release ini dia memudahkan kita. Misal baterai kita saat kondisi lagi shoot itu mengalami habis. Nah, itu kita tinggal open aja. Jadi dibuka lock unlocknya di sini. Lalu kita ganti baterainya. Ketika kita mau pasang kembali, kita nggak perlu lagi untuk setting stabilizer tadi. Jadi untuk nggak perlu dikalibrasi lagi dan nggak perlu lagi untuk diseimbangin karena dia quick release-nya dia locknya udah seperti ini. Lalu perbedaan berikutnya ada di baterai. Oke, baterai ini cukup unggul karena untuk saat ini baterainya dia ini bisa sampai 20 jam dengan penggunaan relatif cukup lama ya, bisa sampai seharian. Nah, lalu baterainya ini built-in sehingga kita nggak perlu lagi bawa docking charger seperti yang seri sebelumnya. Perbedaannya, baterai di sini baterainya built-in, berbeda dengan seri yang sebelumnya yaitu baterainya masih pakai tipe 1860. Itu baterainya harus dilepas untuk di charger. Kalau di sini yang seri 2S ini dia baterainya udah built-in, jadi kalau semisal kita kehabisan baterai kita bisa langsung ngecas di sini. Dan tentu saja ini bisa untuk power input juga. Misal kita kehabisan baterai, kita mau pasang baterai tambahan seperti power bank atau baterai tipe V-mount yang mungkin ada Type-C-nya, USB Type-C. Jadi di sini kita tinggal colok aja, langsung kita bisa running lagi ketika baterai kita habis. Baterai ini bisa sampai bertahan sampai 20 jam ya. Kalau yang sebelumnya itu kan sekitar 16 jam. Jadi pasti bisa record seharian sih. Kalian pasti bisa menggunakan ini tanpa khawatir kehabisan baterai. Kapasitas baterainya sendiri ini 3200 mAh. Jadi cukup besar sekali. Lalu perbedaan berikutnya dari seri yang sebelumnya yaitu ada di wheelnya. Nah, wheel ini cukup menarik karena Moza mungkin udah masukkan di R&D-nya yaitu ada tambahan rolling seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini fokus wheelnya. Jadi misal nggak ada tambahan ini sebenarnya udah cukup menarik di seri yang sebelumnya. Cuman misal tangan kita nih, kita ngerasa dengan penggunaan wheel yang seperti ini nih licin. Nah, mungkin kita bisa langsung pakai wheel yang seperti ini. Wheel ini wheel fokus sama dengan yang seri sebelumnya maupun seri yang Air Cross. Jadi bisa dipakai untuk kontrol fokus, lalu bisa dipakai juga untuk joystick. Nah, pengganti joystick. Jadi kita bisa panning, tilting maupun rolling juga dari wheel ini. Tambahan berikutnya yaitu di sini kita mendapatkan beberapa mounting ya, mounting atau screw, lubang screw. Ini cukup menarik karena ini nanti kita misal mau pasang aksesoris tambahan, misal monitor, mikrofon, lighting atau wireless transmitter itu bisa langsung ditempatin di sini. Jadi kita bisa pakai
stabilizer kita untuk pengambilan dengan banyak sekali aksesoris. Jadi tempelannya di sini, ini ada lubang screw, di sini juga ada screw, lalu di sini ada hot shoe mount. Baterai ini cukup menarik karena di sini ada 2 power. Jadi kenapa dibikin Moza seperti itu? Ada R&D-nya juga mungkin dari Moza sendiri, dari pabrikan Moza. Di sini ada 2 power, yaitu power pertama untuk mengaktifkan baterai. Jadi untuk mengaktifkan baterai ini di depan ada tombol power. Jadi kita misal baterai ini kondisi mati, kita nggak bisa nih nyalain dari atas ini. Di tombol power utamanya nggak bisa, harus dinyalain dulu dari tombol power yang bawah. Itu dipencet 2 kali, yang kedua ditahan, lalu kita tinggal nyalain power utamanya, yaitu di atas ini. Load kapasitinya sendiri dia dari seri yang sebelumnya sama, yaitu 4,2 kilo. Cukup besar ya kapasitas dengan load segitu. Kita bisa menambahkan beberapa aksesoris juga, lensa yang besar, bahkan kamera-kamera yang besar, tentunya dengan beban totalnya itu segitu. Tips dari kami yaitu misal kalian untuk pengecekan loadnya kamera dan lensa kalian sendiri, itu kalian bisa ditimbang jadi semuanya termasuk memori, baterai, lensa, kamera, atau aksesoris lain yang nantinya akan kalian pasangkan di Moza ini. Tapi yang di kamera sini, bukan di screw yang bagian bawah sini. Nah, kalian bisa timbang. Nah, itu bebannya berapa semuanya. Misal kalau misal di bawah 3 kilo berarti cukup bisa 1 kilo bisa. Terus pokoknya maksimalnya 4,2 kilo. Tips selanjutnya yaitu kalian bisa ke websitenya plazakamera.com, yaitu kalian cek kamera kalian apa, tipe kameranya apa, terus lihat spesifikasinya. Nah, di spesifikasi itu di paling bawah biasanya kita nampilkan ada beban kameranya. Nah, beban kamera, weight kamera itu berapa, lalu tambahkan dengan lensa kalian. Ya, dikira-kira intinya kalau kamera beban kalian di bawah 4,2 kilo bisa masuk ini. 4,2 kilo rasanya udah cukup berat ya. 42 kilo ditambah nanti beban gimbalnya itu udah cukup berat bawanya. Jadi mungkin kita pakainya paling di kisaran 2 sampai 3 kilo ya dengan kamera yang sekarang kamera mirrorless. Nah, mungkin ya beberapa kamera dari Sony, Fuji, ataupun Panasonic, maupun juga dari Canon dan Nikon. Jadi compatibility-nya. Oke, lanjut ke compatibility untuk kamera yang bisa dipakai untuk stabilizer Moza R2S ini. Sebenarnya dari gimbal kamera itu umumnya semua bisa dipakai untuk gimbal. Maksudnya kamera apapun dipasang di stabilizer itu bisa. Fungsi utamanya karena stabilizer ini yaitu untuk meringankan beban kalian membawa kamera dan lensa, dan juga menstabilkan. Intinya sih di stabil itu sih. Jadi gambar kalian nggak getar-getar karena mungkin saat pegang pengambilan video kalian ini goyang atau shaky ya umumnya. Nah, dengan bantuan gimbal kalian akan mengurangi itu. Compatibility kamera ini tentu saja seperti sebelumnya saya jelasin, semua kamera kompatibel. Cuma untuk beberapa kamera tertentu itu di Moza ini bisa kontrol pengaturan kamera kalian itu di Moza ini sendiri. Nah, ada mode ISO, terus ada shutter, itu juga nanti kalian bisa juga cek atau penggunaan di sini. Shutternya yang utama ya, jadi shutter saat pengambilan record itu juga bisa di sini. Nah, kalian cek compatibility kamera kalian apakah bisa, atau misal kalian mau beli kamera terus kalian sama gimbalnya, nah kalian cocokin apakah kamera tersebut kompatibel sama stabilizer ini. Nih, ini juga unik dan menurut saya cukup keren ya. Di sini ada port USB Type-C di sini. Nah, kalau di sini yang bagian ini untuk upgrading firmware. Jadi misal ada pembaruan terbaru dari Moza, kalian download di website resminya Moza, kalian bisa langsung update di sini lewat USB ini. Lalu di atas ini juga ada out
Di sini ada line out. Line out di sini tertulisnya 16,8 volt. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nah, ini bisa dipakai untuk kamera kalian juga. Misal kamera kalian pengen pakai baterai dummy. Nah, tentunya baterai dummy itu sendiri nanti yang bisa dengan kapasitas yang ini outputnya dan juga kameranya. Tinggal kalian colokin dari baterai dummy itu menuju ke sini ke outputnya. Oke. Lalu ada cam control. Cam control ini untuk penggunaan kamera yang ada di list websitenya Moza ataupun di website kita atau di manual booknya. Jadi kamera kontrol nanti untuk ngontrol shutter tadi yang seperti yang sebelumnya saya sebutin. Oke, mungkin itu reviewnya. Nah, kita perlu coba nih. Nah, kayak gimana sih Moza R2S ini? Oke, kita coba yuk gimana rasanya penggunaan Moza R2S ini. Nah, begitu. Tadi video tes kita menggunakan Moza R2S ini. Jadi seperti itu videonya. Dengan fitur-fitur yang ada, mungkin kalian juga bisa bikin video yang lebih menarik lagi. Dan tentunya dengan kreativitas kalian masing-masing. Balik lagi. Stabilizer ini adalah alat untuk membantu kalian biar pengambilan gambar kalian tidak terlalu shaky. Jadi kreativitas tentunya tetap ada di tangan kalian. Bagaimana kalian syuting, bagaimana kalian mengambil angle-nya. Ini alat pembantu. Jadi hasilnya pasti jauh akan lebih menarik jika kalian kreatif dalam penggunaan stabilizer ini. Sampai jumpa lagi di video-video review berikutnya. Saya Dana dari prasakamera.com pamit undur diri.